Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah pada hari ini kita bersua kembali dan kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah kita sudah menamatkan bab yang kedua, yakni bab taubat, dan hari ini kita akan memulai untuk membahas tentang bab ketiga, yakni bab sabar, ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mari kita sama-sama membahasnya dan sembari mengharap ridha Allah agar apa yang kita kaji ini senantiasa lahir dari rahmat Allah, ya, ilham dari Allah, sehingga manfaat buat kita semua. Untuk itu terus tonton sampai akhir, insyaallah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan jadikanlah kalian sebagai orang-orang yang kuat dalam bersabar. Ini surah Ali Imran ayat 200. Sabirun, kuatkanlah kesabaranmu. Wa qala ta'ala, Allah kembali berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini ayat yang kedua ini menunjukkan, dan sungguh, ya, kami akan senantiasa memberikan cobaan kepada kalian semua, ya. Artinya ini cobaan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak, dia pasti akan hadir, ya. Apa bentuknya? Bisyai'in, dengan sesuatu, ya. Itu syai'un itu menunjukkan ada bagian-bagian, tentu tidak seluruhnya, ya, karena semua orang akan diuji sesuai dengan kemampuannya. Maka dari sebagian-sebagian itu Allah ingin memberikan, ya. Apa saja bagiannya? Pertama adalah minal khaufi, adanya rasa takut, ya. Ya, rasa takut tuh banyak. Bisa takut dari musuh, takut dari tekanan pimpinan, takut dari cobaan, ya banyak. Wal ju', rasa lapar. Ya, orang lapar tuh pasti takut. Maka ada nasihat, jangan pernah ngajak diskusi orang yang lapar. Ya. Ajaklah diskusi ketika orang sudah kenyang. Bahkan kalau orang lagi lapar, ketemu sama waktu sholat, makan dulu baru sholat, gitu ya. Itu
Itu bahayanya tuh. Jadi memang Allah coba dengan kelaparan. Maka untuk itu umat Islam diajarkan untuk belajar lapar lewat namanya puasa. Puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa sunnah itu yang ditentukan seperti Senin Kamis dan sebagainya. Wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Dan Allah juga memberikan cobaan kepada seseorang, ya kalian semua, kita semua, dengan dikuranginya ya pada seseorang tersebut. Apa itu amwal? Hartanya akan berkurang, ya. Anfus, jiwa akan berkurang, banyak yang meninggal, ya, apakah dirinya, keluarganya. Wassamarat, dan buah-buahan, ya. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini surah Al-Baqarah ayat 155. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak pada kita semua membahas ada beberapa penjelasan, ya. Yang pertama adalah dalam kitab At-Tafsirul Kabir, ya, atau Mafatihul Ghaib. Ini karangan Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Hasan, ya, yang yang sering dikenal dengan Fakhruddin Ar-Razi. Ketika membahas tentang ayat ini, beliau menarik. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, itu dan terus-terusnya. Wal jawab min wajhain. Beliau mengatakan untuk menjelaskan ini ada dua perspektif. Yang pertama adalah al-awwal annahu ta'ala akhbara anna ikmala syara'i'i itmamun ni'mah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menginformasikan bahwa sempurnanya ya, ketentuan-ketentuan Allah, syara'i, ya, ketentuan-ketentuan Allah, hukum Allah itu, ketentuan itu adalah berupa apa? Itmamun ni'mah, dengan kesempurnaan nikmat. Itu ikmal, ya. Jadi kalau sempurnanya nikmat itu hadir pada dirinya, maka syariat itu akan sempurna, akan sempurnalah syariat itu, ya. Orang yang namanya kalau nikmat hadir banyak, ya tentu menjalankan syariat itu ya mudah gitu. Ini perspektif normatif, ya. Fakana zalika mujiban lisyukri. Ya, untuk itu karena nikmat sempurna maka berimplikasi pada mujiban, ya, lisyukri, untuk bersyukur. Kewajiban bersyukur. Yang namanya orang dikasih nikmat wajib syukur, ya. La in syakartum la azidannakum, lah itu ayatnya itu, ya. Kalau bersyukur Allah tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kufur ya tentu azab Allah amatlah pedih, gitu, ya. Nah, karena nikmat sempurna wajib syukur. Dan syariat paling sempurna adalah Islam. Islam itu, Masya Allah. Orang masuk Islam itu, berada dalam Islam itu kenikmatan paling besar, ya. Tsumma akhbara annal qiyama bitilka syara'i la yumkinu illa bitahammulil mihan. Nah, ini. Lalu Allah kembali menginformasikan bahwa annal qiyama bitilka syara'i, ya, menjalankan, ya, syariat itu, ya, bahwa dalam menjalankan syariat itu la yumkin, tidak akan mungkin, illa, kecuali. Ingat, kita sering bahas kalau la ketemu illa dibuang semuanya. Artinya sesungguhnya bahwa menjalankan syariat Allah itu hanya mungkin dengan
adanya tahammulil mihan, hadirnya ujian. Ya, itu kalau Allah memberikan kita nikmat, maka caranya adalah untuk dia menjadi lebih sempurna, hadirkan cobaan. Amara fiha bisabr, maka untuk itu hadirlah, diperintahkanlah di dalam syariat itu untuk bisabri, bersabar. Ya. Jadi padanan antara syukur dan sabar. Yang pertama itu. Jadi Allah, perspektif awal yang dihadirkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, ketika Allah menjelaskan tentang Allah akan menguji seseorang, ya, itu adalah untuk menjelaskan kepada mereka syariat Allah ini hebat, sempurna, dengan cara dihadirkannya nikmat. Tapi nikmat itu akan berimplikasi positif kalau dia diberikan cobaan. Maka dari cobaan itulah dia harus bersabar. Kalau nikmat diberikan dia bersyukur, maka diberikan cobaan untuk bersabar. Wasani, yang kedua, perspektif yang kedua, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala an'ama awalan fa'amara bisyukri. Allah itu pertama, awalnya memberikan seseorang itu nikmat. Ya. Maka fa'amara bisyukri. Lalu kemudian ada perintah untuk bersyukur. Jadi nikmat itu untuk bersyukur sama summa betala wa amara bisabar, summa, lalu kemudian dibeli bala, cobaan, wa amara bisabar, lalu diperintahkan sabar. Itu awal ya, yang tadi. Itu yang tadi kita bahas. Untuk apa? Liyanalar rajulu darajatasy syakirina was-sabirina ma'an. Untuk orang tersebut yanal, mendapatkan darajat, ya, derajat pertama, syakirin, orang-orang yang bersyukur, wassabirin, orang-orang yang bersabar, ma'an, bersamaan. Kalau yang perspektif awal itu adalah perspektif informasi normatif. Yang kedua perspektif pemberian apresiasi. Ya. Yang namanya kasih nikmat ya syukur. Nanti dikasih cobaan, sabar dong. Nah, untuk yang perspektif yang kedua adalah perspektif apresiasi Allah bagi mereka yang menjalankan itu semua, ya, maka dia akan mendapatkan dua. Ketika dia bersabar dan bersyukur bersamaan, dia akan mendapatkan dua, yakni asyakirin wassabirin, ya, pangkat sabar, pangkat syukur dan pangkat sabar. Nah, gitulah. Istilahnya begitu. Fayakmulu imanuhu ala ma qala alaihi salatu wassalam, maka akan sempurnalah imannya itu sebagaimana yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Al-imanu nisfani, iman itu kata Rasul itu terbagi dua, ya, nisfani, ya, setengah-setengah. Jadi ini kalau sempurnanya iman tuh kayak genggaman bulatan gitu, ya, maka setengah-setengah. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Setengahnya itu sabar, setengahnya itu syukur. Jadi sahabat ngaji narasi online, untuk yang pertama ini dari Imam Fakhruddin Ar-Razi ini ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa syukur sabar dalam cobaan itu keniscayaan. Ya, dan itu adalah kesempurnaan bagi seseorang untuk mendapatkan derajat tertinggi, bahkan sempurnanya iman. Nah, ada yang menarik juga, ya. Disebutkan dalam kitab ini, kita akan sinergikan antara tiga tafsir. Tafsir At-Tabari ini Imam Abu Ja'far Muhammad
bin Jarir At-Tabari, ini dalam kitab tafsir At-Tabari, ini menarik sekali. Ketika beliau menjelaskan tentang walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, ya, terus itu apa kata beliau? Ini tolong perhatikan. Akhbarallahu subhanahu al-mu'minina. Allah tengah memberikan informasi kepada orang-orang yang beriman, annad dunya daru balain. Coba. Kalau tadi Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ingin memberikan perspektif tentang syukur sabar dalam satu dimensi penting bagi setiap orang, ya. Dimensi syukur, dimensi sabar itu harus terus dirasakan bersama. Nah, Imam At-Tabari ingin mengajarkan kepada kita ini hidup di dunia itu darubala, tempatnya cobaan, ya. Tempatnya cobaan. Wa annahu mubtalihim fiha. Ya, orang-orang yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang siap untuk dapat cobaan. Ya, orang di dalam dunia itu pasti dikasih cobaan. Ya nggak mungkin nggak, ya namanya di dunia. Ya. Maka wa amarahum bisabri wa basyarahum. Dua hal. Pertama, kalau dia itu berada di tempat bala, di dunia ini sebagai daru bala, ya, tempatnya cobaan, tempatnya ujian, orang di dalamnya itu adalah orang-orang yang tengah mengikuti ujian, maka dua hal yang ia dapatkan, dua hal yang akan dia lalui, bukan dia dapatkan, dia lalui. Yang pertama adalah dia harus melalui amarahum bisobri, perintah bersabar. You harus sabar dong, dapat ujian. Ya kalau kita kayak dalam ujian sekolah lah ya. Ini kayak saya lagi pakai jas ini seolah-olah kayak lagi mau ujian itu. Gitu ya. Kalau orang mau diuji, ya sabar. Nah, ketika dia sudah bersabar, maka dia akan sampailah kepada tahapnya yang kedua. Apa itu? Wabasyarahum. Diberikan informasi kepadanya, apa? Informasi positif. You akan mendapatkan kebaikan. Ini subhanallah ya. Kerennya para ulama-ulama kita membahas. Bahkan ketika beliau menjelaskan wabasyiris sabirin, summa akhbarhum annahu hakaza fa'ala bi anbiya'ihi wa safwatihi. Ya. Ya kayak ginilah caranya para nabi-nabi Allah. Ya. Kekasih-kekasih Allah itu ya memberikan menjalankan ritus risalah, menjalankan perintah risalah. Ya. Dia mendapatkan cobaan, ya, menjalani cobaan, nanti wabasyiris sabirin, baru nanti diberikan informasi positif kepadanya. Litatiba anfusuhum, untuk sempurnanya diri mereka. Nah, ini yang kedua, ya. Yang ketiga, ini ngaji tafsir ini. Apa ya? Kita ngaji tafsir dulu untuk membahas tentang sabar. Ini kita baru membahas pada aspek muqaddimah. Yang ketiga, kita akan membacakan ini kitab Tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf, ya. Ini dari Imam Abil Qasim Muhammad bin Umar Muhammad Az-Zamakhsyari. Nah, apa yang ketiga ini yang menarik? Ya, kalau yang pertama tadi ingat, yang pertama Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ingin menjelaskan tentang pentingnya sabar dan syukur. Ya, yang kedua At-Tabari mengingatkan kepada kita semua, kita berada di kampungnya cobaan, ya, ruang
cobaan, ya, maka kita harus bersiap dalam menjalani cobaan. Dan yang ketiga, kita akan bahas ini dalam kitab tafsir Al-Kasyaf, apa yang dijelaskan oleh beliau. Saya ingin kita memahami ketika beliau menjelaskan tentang wabasyiris sabirin, ya, berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Itu siapa as-sabirin? Adalah al-mustarji'in indal bala. Ya. Li'annal istirja taslimun wa iz'anun. Sabar itu kayak mana sih? Itu yang apa ya? Orang sering bingung gitu. Yang istirja, ya, sabar itu apa sih? Sabar itu adalah istirja. Ya. Sebentar, ini jawab dulu. Ya. Apa sih yang diinginkan dari istirja? Rujuk. Ya. Betul-betul menghamparkan seluruh keberadaan dirinya itu dan diserahkan kembali kepada Allah. Itu sabar. Maka nggak ada istilahnya itu apa, sabar ada batasnya, itu enggak. Kalau ada batasnya ya bukan sabar. Ya, ya marah saja. Marah diperkenankan, tidak ada yang namanya marah tidak diperkenankan. Marah itu diperkenankan dalam agama. Ya, kalau perang nggak pakai marah, mati. Allahu Akbar, mati kita. Harus marah. Ya, memberikan informasi yang tidak baik, nggak apa-apa. Tapi kontrol emosi. Ya, kemarin saya baru mancing itu. Mancing itu ya ilmu yang sudah saya pakai, ya. Tapi rasanya itu betul-betul nikmat ketika mancing gitu ya. Ya, nunggu, liatin, baru eksekusi. Itu keren. Ya. Nah, kita di sini adalah orang-orang yang sabar. Itu diingatkan pada kita semua menurut Imam Az-Zamakhsyari, bahwa orang yang sabar, hamparkanlah semua masalah itu, ya, masalah yang ada dalam dirimu, cobaan-cobaan, cobaan-cobaan yang Allah hadirkan, hamparkan semua, lalu sampaikan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip istirja. Maka ketika dia istirja, taslim wa iz'an, dia akan memperoleh dua hal, keselamatan, ya, dan perlindungan. Karena kenapa? Yang diarahkan langsung Allah. Jadi bukan diri kita. Karena kenapa? Loh, kita ini kan nggak ada apa-apanya. Yang ngasih balak siapa? Allah. Ini kalau saya bacanya kayak gini. Kayak orang lagi ujian. Orang lagi ujian nih. Nggak tahu mau jawabnya apa. Jadi tinggal ngomong aja, Pak. Bapak yang tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Saya kembalikan ke Bapak dah. Bapak yang jawab dan kasih tahu saya. Seperti itulah istirja. Ya. Ya. Maka bisa juga sih istilah istirja itu ya apa ya, menjadi healing juga bisa. Ya apa ya, dia memulihkan dirinya sehingga mengosongkan semuanya, kembalikan kepada yang pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekali. Itu ya. Karena nanti orang yang seperti ini, kita lanjutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kata Allah. Ya. Innama sesungguhnya yuwaffa akan dicukupi as-sabirun,
Orang-orang yang bersabar, ajrahum yakni pahala, ganjaran baik, bighairi hisab, tanpa ada hisab. Kenapa? Karena laluannya ini tadi yang kita baca tadi dari tiga kitab tafsir ini ya, yang kita baca bersama tadi, laluannya itu ya, perjalanannya seperti itu, wajar lalu kemudian dia mendapatkan ajruhum bi ghairi hisab, pahala tanpa ada hisab. Subhanallah. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Ini surah Az-Zumar ayat 10. Wa qala ta'ala, Allah kembali berfirman, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Ya, sungguh bagi mereka yang sabar, sabara, wa ghafara, memaafkan. Ini saya pernah nanya dengan guru saya, ini kenapa kok Allah menggunakan fi'il madhi, sabara wa ghafara, bukan menggunakan fi'il mudhari, yasbir wa yaghfir. Kenapa? Padahal kan sifat sabar itu terus-menerus. Ya. Sifat sabar terus-menerus, memaafkan ya terus-menerus. Tapi kenapa di sini Allah menggunakan fi'il mudhari, fi'il madhi, sabara wa ghafara. Ya. Yang diterjemahkan bahasa Indonesia aja nanti kalau Anda baca banyak ayat itu ya, nanti mereka yang bersabar dan memaafkan, berarti tengah. Nah, apa yang disampaikan oleh guru kami, ini ingin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat sabar dan pemaaf itu setelahnya. Kalau orang tengah bersabar, belum tentu endingnya sabar. Keren ya. Orang memaafkan, bisa jadi tengahnya memaafkan, ujungnya belum tentu, Pak. Maka sahabat ngaji narasi online, ujung itu penting. Ya, ending itu penting. Bukan apa yang tengah. Karena finish itu adalah penilaian. Ya. Maka Allah ingin mengingatkan kepada kita semua, sabar dan memaafkan itu yang sudah ending, clear and clean. Wah, ini bahasanya. Inna dzalika lamin azmil umur. Itu keren banget kata Allah. Ya, itu yang diutamakan. Ya, kalau bahasa kitanya keren banget. Orang yang penyabar, pemaaf, keren banget. Gitu ya. Meskipun yang Allah gunakan adalah kata kerjanya, bukan orangnya. Ya. Kok bukan orangnya, sabir, ghafir, bukan. Tapi perilakunya, perbuatannya. Karena perbuatan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah bersabar, sudah memaafkan, itu keren banget kata Allah. Ini dalam Quran surah Asy-Syura ayat 43. Wa qala ta'ala, Allah kembali berfirman, Ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan salat, kata Allah. Jadi kalau minta sama Allah, itu juga jangan sekedar minta tok. Tapi berikanlah apa yang terbaik darimu kepada Allah. Apa itu? Berupa sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ini surah Al-Baqarah ayat 153. Gitu ya. Wa qala ta'ala, Allah kembali berfirman. Tunggu dulu. Saya pernah nanya juga, kenapa kok sabar dan salat itu bergandengan?
Karena orang yang sabar ya dalam menerima cobaan, dia harus bersabar. Dan dalam sabar itu ternyata tempat terbaik adalah sujudmu. Tuh, ini di luar dari konteks ngaji tafsir waktu itu. Saya ingin tanya, apa esensi utama ketika bersanding sabar dan sholat? Orang yang sabar ya itu akan menjadi sempurna. Ya, ingat tadi sabar dan syukur. Orang yang syukur itu adalah yang mau kemudian meletakkan kepalanya berada di bawah dan lebih rendah, minta maaf, dari duburnya, dari tempatnya keluar kotoran. Maka korelasinya dengan yang sebelumnya, ikhlas, taubat, itu berkesinambungan dengan kesabaran ini. Maka wajar kalau kemudian Allah bersama orang-orang yang sabar, yang mau menempatkan sabar dan sholat secara bersamaan. Ya. Lalu saya bertanya kembali, apakah ista'inu itu konsepnya adalah duniawi? Maka ista'inu, meminta pertolongan kepada Allah itu sesungguhnya yang paling utama adalah apa? Minta pertolongan kepada Allah dari apa? Azab. Minta pertolongan dari Allah dari apa? Dari menjauhnya Allah. Ya. Ini ya kalau sekedar minta jauh dari azab biasa seperti yang saya bilang tadi. Tapi kalau ia meminta kepada Allah, ya, minta pertolongan, ya Allah, janganlah engkau menjauh dariku ya Allah. Itu yang paling tinggi. Karena Allah, bila Allah telah pergi dari dirinya, maka apa yang akan dicari oleh dirinya? Tak ada. Sahabat ngaji narasi online, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, Allah kembali berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Ini subhanallah ya. Ini dalam surah Muhammad, karena perjuangan zaman Nabi Muhammad itu begitu berat. Ya, apalagi perjuangan melawan kaum kafir Quraisy. Maka kata Allah, walanabluwannakum, kami akan senantiasa memberikan cobaan kepadamu hatta, hingga na'lam, kami tahu siapa yang al-mujahidina minkum wassabirin, siapa yang betul-betul menjadi mujahid-mujahidnya Allah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sabar. Karena berjuang di jalan Allah itu kalau nggak sabar bahaya. Ya, berjuang di jalan Allah itu kalau nggak pakai sabar, Masya Allah. Ya. Guru itu, dosen, para pengajar itu kalau diukur hanya lewat uang, bukan lewat perjuangan, makanya dapat uang. Tapi kalau lewat perjuangan, Masya Allah, dia bukan sekedar transfer of knowledge, bukan sekedar mentransfer pengetahuan padanya, tapi bagaimana membentuk karakter dari setiap anak-anak tersebut. Itu yang susah, berat. Maka karena berat, Allah ingin mencatat, melihat mana yang mujahidin, betul-betul berjuang. Ya, kalau zaman Nabi tentu konteksnya berbeda ya. Kalau zaman Nabi yang berjuang bersama Nabi, mana yang betul-betul berjuang bersama Nabi? Ya, wasabirin, dan mana yang sabar. Dalam perjuangan itu butuh kesabaran. Ya, maka bersabar dalam firman-firman Allah yang sudah kita sebutkan tadi menjadi jalan penting. Setelah orang ikhlas, niatnya sudah sempurna, lalu ikhlas muncul, lalu bertobatlah kepada Allah. Maka setelah menjalani perjalanan ini, sabar. Ini yang ingin kita bahas bersama selanjutnya insya Allah nanti dalam kajian hadis. Ini baru kita bahas tentang muqaddimah. Surat Muhammad ayat 31 yang tadi ya. Wal ayat fil amri bis sabri wa bayani fadlihi
katsiratun ma'rufatun. Dan ayat-ayat berkenaan tentang perintah sabar serta penjelasan tentang keutamaan dari sabar tersebut itu sungguh banyak dan sungguh ma'ruf. Ya, orang udah banyak tahu, Ya karena sabar itu sering diceramahi, apalagi kalau acara takziah. Tuh ngomongin tentang sabar. Meskipun yang ceramah juga belum tentu sabar. Tapi insya Allah kita terus berdoa kepada Allah agar Allah memantapkan diri kita menjadi insan-insan yang penyabar. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah ketemu lagi. Dan insya Allah akan kita mulai membahas hadis dari bab sabar tersebut. Ini baru muqaddimahnya, penjelasan ayat-ayat. Muqaddimah tentang dasar hukum penjelasan ini. Lalu nanti akan membahas hadis selanjutnya nomor ke-25 tentang kesabaran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.